Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ramadan dengan NPM 10066 FH Unpas 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resensi perdebatan antara Hart dan Fuller. Perdebatan Hart dan Fuller adalah perdebatan antara profesor hukum Amerika Lone and Fuller dan rekannya dari Inggris H.L.A. Hart yang diterbitkan dalam Harvard Law Review pada tahun 1958 tentang moralitas dan hukum, yang menunjukkan kesenjangan antara filsafat positivis dan hukum alam. Hart mengambil pandangan positivis dengan menyatakan bahwa moralitas dan hukum adalah hal yang terpisah. Jawaban Fuller berpendapat bahwa moralitas adalah sumber kekuatan mengikat hukum. Pernyataan awal Hart, positivisme dan pemisahan hukum dan moral. Ia menetapkan bahwa perspektif teori pemerintah dan positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin dan meyakini bahwa hukum adalah perintah bagi manusia, tidaklah memadai, tidak secara akurat mewakili sifat hukum. Hart kemudian membela masalah ini. Inti dan penumbra yang muncul ketika makna suatu undang-undang dapat ditafsirkan. Masalah penumbra muncul tidak didefinisikan. Suatu kata dalam suatu undang-undang tidak memadai dan menentukan hasil suatu perkara, sehingga interpretasi manusia terhadap hukum menjadi suatu faktor penentu. Contoh permasalahannya adalah undang-undang yang mengacu pada kendaraan yang dalam kasus inti jelas berarti mobil, tetapi dalam kasus penumbra kendaraan yang dimaksud adalah pesawat terbang atau sepeda motor. Hart menyatakan bahwa daripada menafsirkan hukum sehubungan dengan nilai-nilai moral subjektif pada kata yang diberikan, hukum harus ditafsirkan sehubungan dengan tujuan hukum. Terakhir, Hart mendekati kritik terhadap pemisahan hukum dan moral dalam lingkungan hukum yang sangat jahat. Ia membahas sudut pandang yang diungkap oleh Rothbard dan Kelsen seputar korupsi ekstrim rezim Nazi dalam sistem hukum. Dari diskusi ini, ia beralih ke analisis kasus informan Nazi. Dalam analisisnya, ia tidak setuju dengan alasan putusan pengadilan dan mengajukan dua alternatif. Salah satunya adalah dengan membiarkan perempuan tersebut tidak dihukum, yang menurutnya tidak benar secara moral, atau dengan menghukum perempuan tersebut dan mengakui bahwa hal tersebut akan menjadi presiden berbahaya dalam hukum retrospektif. Hart menyatakan kedua pilihan tersebut sama-sama jahat, yang menunjukkan bahwa menyembunyikan moralitas hukum bukanlah solusi. Dalam tanggapan Fuller terhadap positivisme dan pemisahan hukum dan moral, positivisme dan kesetiaan pada hukum, balasan terhadap Profesor Hart, ia mengkritik kurangnya pengakuan Hart terhadap moralitas yang terlibat dalam penciptaan hukum dan menolak sarannya menafsirkan tujuan keseluruhan undang-undang daripada makna kata-kata individualnya. Fuller mengatakan bahwa jenis penghormatan yang kita berikan terhadap hukum manusia harus berbeda dengan penghormatan yang kita berikan terhadap hukum ilmiah. Agar suatu undang-undang layak kita hormati, undang-undang tersebut harus mewakili arah umum upaya manusia yang dapat kita pahami dan jelaskan. Dan prinsip undang-undang tersebut harus sah tanpa syarat. Di bagian pertama, definisi hukum, Fuller menguraikan pendapat antara Austin, Gray, Bentham, dan Holmes. Semuanya positivis yang dibela Hart. Fuller mengatakan bahwa kesimpulan positivis bahwa bagaimanapun hukum didefinisikan, hukum berbeda dengan moral tidak ada gunanya. Dia kemudian menyatakan bahwa tesis Hart tidak lengkap karena gagasan tidak berguna dari kaum positivis yang dia rujuk. Dan agar tesis itu lengkap, dia harus mendefinisikan hukum dengan cara yang akan membuat kewajiban kesetiaan terhadap hukum menjadi bermakna. Pada bagian selanjutnya, definisi moralitas, Fuller menyamakan mereka yang setuju dengan Hart sebagai orang yang membangun pertahanan sebuah desa, mengetahui siapa yang ingin mereka lindungi, namun tidak tahu dari siapa mereka melindunginya. Hal yang mereka coba lindungi adalah keutuhan konsep hukum. Dan pembelaan mereka adalah definisi hukum yang tepat
Namun, penyerangan adalah apa yang definisi mereka tidak berlaku. Fuller kemudian menafsirkan contoh-contoh Hart tentang banyaknya derajat apa yang harus terjadi yang tidak bermoral dan menyimpulkan bahwa Hart mengingatkan kaum positivis bahwa program yang mereka adopsi mungkin menimbulkan konsekuensi moral yang tidak diinginkan. Fuller setuju dengan poin ini dan menindaklanjuti dengan menyatakan pengamatan berikut dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, Fuller mengamati bahwa Hart berasumsi bahwa tujuan jahat memiliki koherensi dan logika yang sama dengan tujuan baik, dan dia tidak setuju dengan pengamatan ini bahwa percaya bahwa koherensi dan kebaikan memiliki lebih banyak kolerasi daripada koherensi dan kejahatan. Ia kemudian menyatakan keyakinannya bahwa ketika seseorang menjelaskan keputusannya, maka keputusan tersebut akan mengarah pada kebaikan. Terakhir, ia menolak gagasan bahwa seiring berjalannya waktu, sistem hukum akan bekerja demi kebaikan kasus demi kasus, dan malah mengakar dalam perilaku yang tidak adil. Yang kedua, Fuller mempertanyakan gagasan Hart bahwa menurutnya pemisahan antara hukum dan moralitas akan memungkinkan nilai-nilai tidak bermoral tertanam dalam sistem peradilan, dan menanyakan perlindungan apa yang akan diberikan terhadap risiko ini. Fuller kemudian menyatakan bahwa jawabannya tidak akan ditemukan dalam tulisan Austin, Gray, Holmes, dan Hart, karena mereka memecah masalah menjadi kesederhanaan yang mengabaikan bahaya sebenarnya. Yang ketiga, Fuller menghipotesiskan situasi di mana seorang hakim bertujuan untuk mengejar suatu tujuan yang dianggap salah secara moral oleh sebagian besar warga negara, dan mempertanyakan apakah hakim akan mengambil putusan berdasarkan prinsip moral yang lebih tinggi atau bertujuan untuk menjaga penafsiran tetap konsisten dengan prinsip moral undang-undang yang ada dan menjelaskan keputusan tersebut dengan cara yang selaras dengan undang-undang yang dipilih. Yang keempat, Fuller menghipotesiskan situasi di mana dia dan Hart berada di negara di mana keyakinan mereka adalah minoritas, dan mereka percaya bahwa keyakinan mayoritas secara moral jahat. Fuller kemudian menyatakan bahwa mereka khawatir bahwa undang-undang akan dimanipulasi untuk bertindak bertentangan dengan keyakinan mereka. Kemudian dia ragu bahwa mereka akan khawatir bahwa seorang akan menentang undang-undang tersebut, sehingga menarik mayoritas keyakinan yang secara moral jahat di negara tersebut. Fuller mengatakan bahwa bahkan di situasi yang paling menindas sekalipun, masih ada keengganan untuk menyusun undang-undang yang sangat jahat. Dan jelas bahwa keengganan tersebut berasal dari kecenderungan untuk mengasosiasikan hukum dengan moral yang mudah dibenarkan. Yang keempat, yang kelima, yang keempat dan yang kelima, Fuller menyatakan bahwa dalam masyarakat di mana proses peradilan berfungsi secara efektif, sangat kecil kemungkinannya hukum amoral akan diintegrasikan. Ia membela hal ini dengan memberikan contoh hukum komersial di Inggris yang mengadopsi formalisme law is law, bertentangan dengan pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Lord Mansfield. Pada saat ini, situasi ini menjadi masalah besar karena banyak kasus komersial yang dibawa ke arbitrase. Fuller menyatakan bahwa alasan peralihan ke arah arbitrase adalah karena para arbiter bersedia menawarkan proses yang lebih fleksibel yang akan lebih mempertimbangkan kebutuhan situasi dan industri. Pada akhirnya, Fuller mengatakan bahwa meskipun Hart menolak formalisme,
Dia yakin bahwa teori Hart condong ke arah formalisme. Dan yang terakhir, Fuller merujuk pada pernyataan Paus pada tahun 1949 yang menyatakan kepada seluruh ahli hakim Katolik Roma di dunia untuk tidak menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum yang dianggap tidak adil oleh gereja. Yang menyatakan bahwa ini adalah bias yang sering memengaruhi cara seseorang memandang segala sesuatu mengenai suatu subjek. Dia mengatakan bahwa ini adalah konflik antara dua jenis hukum yang berbeda. Dan dalam situasi seperti ini, sulit untuk melakukan pertukaran yang bermakna seputar topik tersebut, yang memungkinkan mempengaruhi pembaca esai Hart. Di tugas ini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama itu ada pendapat dari Prof. Hart, dan yang kedua ada pendapat Prof. Fuller. Langsung saja saya jawab. Hart dan Fuller mempunyai pandangan berbeda mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Hart adalah seorang positivis hukum, yang berarti ia percaya bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia dan hukum dapat dipisahkan dari moralitas. Menurut Hart, isi undang-undang ditentukan oleh aturan pengakuan, yaitu aturan sosial yang menentukan norma mana yang dianggap sebagai norma hukum. Aturan-aturan ini dibuat dan ditegakkan oleh otoritas manusia, seperti pengadilan dan badan legislatif. Sebaliknya, menurut pendapat Prof. Fuller adalah bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Ia percaya bahwa hukum mempunyai dimensi moral yang melekat dan isi hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip moral tertentu. Menurut Fuller, hukum harus memajukan martabat manusia, keadilan, dan supremasi hukum, dan harus dirancang untuk memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan setara. Perdebatan antara Hart dan Fuller terfokus pada 2 pertanyaan sentral. Yang pertama adalah apakah hukum bisa ada tanpa moralitas? Hart berpendapat bahwa hal tersebut bisa terjadi, dan bahwa hukum belum tentu bermoral atau adil. Dan sebaliknya, menurut Prof. Fuller berpendapat bahwa hukum tanpa moralitas tidaklah lengkap, dan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral tertentu. Dan pertanyaan nomor 3 atau pertanyaan yang 3 adalah pendapat saya mengenai perdebatan ini. Saya sangat setuju dengan pendapat Prof. Fuller bahwa hukum dan moralitas itu tidak dapat dipisahkan. Ia percaya bahwa hukum mempunyai dimensi sosial yang melekat, dan isi hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral tertentu. Hukum harus memajukan martabat manusia, keadilan, dan supremasi hukum, dan harus dirancang untuk memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan setara. Dan pertanyaan yang keempat itu adalah pendapat saya juga mengenai keterkaitan hukum dan moralitas itu sendiri. Jadi hubungan antara hukum dan moral pada hakikatnya sangat berdekatan. Hukum berisi dan merupakan sarana nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan. Nilai-nilai banyak memberikan inspirasi pada norma-norma hukum suatu masyarakat. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.